Halo guys, welcome back to Koda Ramit bersama orang Koda yang medok. Oke, buat follower yang pengen lihat vlog klasik, tentunya udah tak upload kemarin, jangan lupa cek itu. Nah, buat yang pengen tahu lebih rinci tentang klasik, tonton video kali ini. Langsung kita mulai. Ya, jadi sesuai judul video kali ini, aku setelah ini hari kelima klasik, aku nyesel. Kenapa nggak dulu-dulu aku operasinya? Kenapa baru sekarang operasinya? Karena sungguhan ini meningkatkan kenyamanan kehidupan. Jadi hidupku ini jauh lebih nyaman setelah lasik. Bukan berarti aku menganjurkan dan mengharuskan bahwa untuk operasi lasik gitu atau enggak. Ini cuman yang tak rasakan kayak gitu. Oke, aku menyampaikan pengalamanku. Dan di video kali ini aku pengen memperjelas aku operasi di mana, terus jenis operasinya kayak apa, biayanya berapa, dan juga aku udah menuliskan beberapa pertanyaan yang follow tanyakan di Instagramku. Pertama, aku itu operasinya di rumah sakit yang ada di daerah Gangnam di stasiun Sinsa, namanya SNU. Nah, di situ aku milih di situ soalnya kakak iparku pertama operasi di situ dan terlihat bagus, jadi aku juga ke sana. Kedua, nah aku operasinya apa Mas Anso? Lasik, lasek atau apa? Jenis operasi mata itu ada 3 deh sejauh ini yang aku tahu. Lasik, lasek, sama smile lasik. Di Korea ini ada 3, oke? Ada 3. Nah, lasek itu yang sebenarnya paling pertama muncul tapi recovery-nya paling lama. Habis itu ada yang namanya lasik. Nah, yang paling baru ini namanya smile lasik. Smile lasik ini recovery-nya cepet banget. Bahkan 1 hari, jadi hari ini operasi, besoknya udah bisa balik kantor. Salah satu negatifnya smile lasik ini apa? Ya cuman mahal, oke? Mahal. Langsung kalau tanya, Mas biayanya berapa? Untuk biaya smile lasik itu kemarin aku kena 2,5 juta won. Jadi harganya sekitar segitu, memang bisa dibilang mahal. Tapi kalau udah nyobain pasti bilang, wah banding sama harganya. Dan juga ini bukan teknologi yang baru muncul tahun ini. Sebenarnya udah beberapa tahun terakhir, cuman ini kayak baru mulai orang-orang mulai tertarik. Nah, kenapa aku milih smile lasik? Karena kayak goresan ataupun luka yang ditinggalkan di mata itu paling minim, dan karena itu recovery-nya paling cepat, makanya aku milih smile lasik. Mas Hanso, sakit nggak sih operasi lasik itu? Di biusnya kayak apa? Nah, biusnya itu bukan bius total, bukan bius kayak apa, cuman kayak sebelum operasi itu ditetesi 2 kali apa gitu, habis gitu disuruh merem, udah, habis gitu kita masuk ke dalam kayak alat mesin X-ray gitu, terus ditaruhlah mesin di mata, ceret gitu. Sama sekali tidak sakit. Yang tak rasakan adalah ada sesuatu yang megang bola mataku, tapi nggak terasa, cuman kayak kerasa ada yang nyentuh gitu. Cuman sejauh itu. Dan setelah obat biusnya hilang, aku nggak ngerasa sakit atau gimana, lebih ngerasa kayak pengen nutup mata, lebih kayak kita nggak tidur 3 hari, terus kalau lihat matahari kan kayak silau banget. Kesannya lebih kayak gitu. Hari pertama, terus besoknya setelah operasi, hari kedua setelah operasi, ya semakin membaik. Cuman itu gak ada rasa sakit. Ini untuk aku. Keempat, Mas Ansol, aku bisa lasik nggak ya? Aku bisa smile lasik nggak ya? Aku bisa lasek nggak ya? Mana ya kertasnya? Kertas saya di mana? Di habis beres-beres rumah. Kok gak ada kertasnya? Kertas. Sebenarnya lebih tepatnya kalau misalnya bolo-bolo pergi ke rumah sakit itu pasti diberitahu dokter bisa enggak. Tapi ditentukannya bisa atau tidak operasi lasik atau lasek itu dari ketebalan kornea katanya. Jadi bakal dicek kayak korneanya sehat nggak, lapisannya cukup nggak untuk masih dikikis, masih sisa nggak. Nah itu yang dicek. Ini setiap orang agak beda. Kayak aku tergolong sedikit lebih tebal dari orang biasanya. Jadi sekarang aku setelah operasi pun dibanding orang normal itu masih tergolong banyak. Nah, ini kata orangnya yang waktu meriksa itu, bukan dokter yang meriksa kan ya, waktu itu kayak perawatnya yang bantu ya untuk meriksa mata, kayak di kacamata itu pakai mesin soalnya. Katanya karena aku jarang pakai soft lens, aku seumur hidup cuma pernah pakai soft lens 4 kali atau 5 kali. Tapi kalau semakin kita sering pakai itu katanya bisa menipis, tapi kalau kita berhenti pakai itu katanya selnya bisa pulih kembali. Nah makanya sebelum periksa untuk operasi lasik-lasek itu sebenarnya lebih baik berhenti menggunakan soft lens sekitar 2 minggu. Karena kalau udah berhenti pakai, matanya itu baru balik ke bentuk aslinya dan baru bisa dinilai bisa atau tidak untuk dioperasi lasik-lasek. Nah, aku juga udah tanya ke rumah sakitnya. Sebenarnya untuk kayak smile lasik kok yang operasi yang tak lakukan ini bisa sampai yang minus berapa. Jadi untuk minus bisa sampai minus 10, untuk silinder bisa sampai 5. Jadi misalnya minus 8, silinder 4, asal korneanya cukup, lapisan matanya masih cukup, itu bisa. Tapi kalau misalnya
plus itu nggak bisa. Mungkin ada pol-pol mikir, tapi mana ada Mas Ansol anak muda matanya minus. Ada, dan Jinet itu kayak gitu. Jadi sebenarnya aku sama Jinet pergi periksa mata bareng-bareng. Kayak aku minus satu setengah silinder setengah. Kayak Jinet tuh yang satu minus berapa sama ada silindernya. Yang sebelah satunya lagi itu plus, nggak bisa ngelihat dekat malahan. Jadi matanya itu benar-benar kayak beda. Jadi yang satu nggak bisa lihat jauh, yang satu nggak bisa lihat dekat gitu. Kalau dibalik bisa lihat jauh, bisa lihat dekat gitu. Jadi matanya agak berbeda sama mata minus biasa. Cuman kalau ada plus itu nggak bisa smile lasik katanya, harus antara lasik atau lasek. Ya, jadi kalau plus nggak bisa, itu yang pasti. Berikutnya, Mas, pantangannya setelah operasi apa Mas Ansol? Oh, yang pasti disuruh untuk tidak merokok, aku untungnya nggak merokok, dan tidak minum alkohol. Jadi minum bir gitu itu juga harus dihentikan selama 2 minggu setelah operasi. Terus di luar itu nggak boleh lihat layar untuk hari pertama. Itu pun aku sedikit lihat sih, soalnya kadang ada yang tanya gitu ya, maksudnya kayak ada yang ngechat aku masih lihat dikit-dikit. Tapi aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak melihat layar, itu aja yang perlu dihindari. Dan satu hal lagi, jangan sampai ketatap. Ya tentunya kita dalam keseharian pasti berusaha melindungi mata ya. Nggak mana ada orang kayak ada tembok sengaja ditatap gini kan, nggak ada. Tapi sebisa mungkin jangan sampai tertatap, soalnya matanya habis operasi, itu yang penting. Ada yang tanya, Mas Ansol bisa pakai soft lens nggak setelah operasi? Nah ini juga aku tanya ke rumah sakitnya, mereka bilang setelah operasi sebisa mungkin 3 bulan ke depan jangan pakai soft lens, karena habis operasi ini mata kita itu akan cenderung lebih kering. Tapi ditambah pakai soft lens itu tidak bagus, jadi bikin mata lebih kering lagi. Jadi sebaiknya tidak menggunakan soft lens untuk 3 bulan ke depan setelah operasi. Penuaan ataupun katarak gitu ya, ini waktu aku mulai operasi, waktu pertama aku mulai konsultasi itu udah dibilangi penuaan sama operasi lasik itu nggak ada hubungannya. Jadi aku operasi lasik ataupun tidak, penuaan itu pasti akan tetap datang di usia yang udah ditentukan berdasarkan genetikku dan juga lifestyleku. Jadi ya bukan karena aku lasik, wah penuaannya lebih cepat datangnya ataupun lebih cepat gimana, itu nggak ada hubungannya. Nah ini yang penting, Mas aku itu minus Mas, nah aku pengen operasi tapi takutnya habis operasi minus lagi, gimana Mas Ansol? Nah aku sendiri juga sempet pengen tahu tentang masalah ini, aku jadi juga tanya ke rumah sakitnya, ke dokternya, kalau minus lagi gimana. Untungnya rumah sakit yang ini mereka punya garansi 10 tahun deh. Garansi 10 tahun. Jadi kalau misalnya dalam waktu 10 tahun ternyata mata kita ini memburuk lagi, itu bisa dioperasikan lagi, tentunya gratis. Tapi apakah mata kita bisa minus lagi nggak? Itu kan yang menjadi masalah, bukan masalah operasinya gratis atau enggak kan ya. Jadi mereka bilang bisa jadi matanya minus kembali, tapi kemungkinan itu 20% dari penglihatan sebelumnya. Jadi kayak aku misalnya minus 1, mungkin balik ke minus 0,2 kayak gitu. Jadi biasanya 20%-an dari mata saat ini setelah operasi. Dan kebanyakan sih malah membaik. Kayak temanku yang udah operasi, dia itu malah lasik, udah operasi 3 tahun yang lalu. Penglihatannya sekarang pun masih bagus banget. Setelah operasi pandangannya gimana Mas Ansol? Jadi kayak saat ini aku hari ke berapa ya? Aku operasi hari Sabtu, ini hari Senin, baru 4 hari berarti hari keempat. Ini sekarang aku ngelihat cahaya, kalau ngelihat lampu LED ini masih nggak apa-apa. Kalau lihat lampu dop itu loh, ya lampu dop, astaga bahasanya bahasa Indonesia banget ya, lampu dop itu loh, ngerti tuh? Yang ada kayak talinya itu lampu dop. Kalau ngelihat itu kayak ada efek tambahannya gini. Jadi ini adalah, biasanya kan kalau kita ngeliat lampu ya lampu satu titik ini kan. Kalau aku ada lampu terus di sekitarnya ini kayak ada cahaya tambahan gitu sekarang. Kayak apa ya? Nah, kayak ini misalnya. Lampunya gimana? Bundar loh. Tapi kalau di mata aku ini bundar ada cahaya, terus di sekitarnya juga ada cahayanya. Jadi kayak, nah, tepatnya kayak gini. Misalnya sekarang kelihatannya kayak gini ya aslinya. Nah di mata aku sekarang kelihatannya kayak gini, ada titik terus sekitarnya ini ada lampu-lampu remang-remang. Dan ini katanya 2 minggu ke depan matanya bakal semakin membaik dan lama-lama hilang. Dan selama menunggu 2 minggu itu, kalau kayak aku pakai kacamata blue light waktu ngedit ataupun melihat komputer ataupun layar untuk waktu yang cukup lama. Bukan karena disuruh sih, tapi kayak udah operasi masa apa ya langsung dipakai hardcore gini kan ya gimana tuh. Kayak istilahnya kita habis operasi kaki, masa besok langsung bal-balan kan ya nggak bagus. Lebih baik
baik ya mancal dulu yang bagus buat sendi ataupun berenang. Nanti kalau berenang terus mancal udah lebih nyaman, pelan-pelan lari pelan. Ya toh. Nah, jadi apakah Mas Hansol merekomendasikan saya untuk operasi atau enggak? Nah, kalau aku sendiri sih bakal bilang kayak gini. Operasi lasik ini bukan untuk semua orang yang minus. Menurutku ini enggak semua orang membutuhkan. Buat yang membutuhkan, ini sangat menyamankan hidup kita, tak akui. Cuman kayak aku sendiri kan pakai kacamata terus yang bikin aku operasi itu sebenarnya kayak gini. Waktu aku rekaman bareng Tokopedia ataupun studio-studio besar, lihat kacamata aku kayak gini ya tuh. Nah, kayak gini ya tuh. Waktu aku rekaman YouTube pun kadang kayak gini sehingga terus tak hapus, terus tak rekaman ulang gitu. Nah, waktu rekaman sama studio yang besar kayak bareng Tokopedia, udah rekaman kalau kayak gini. Yo kan agak gimana gitu. Jadi aku yang merasa masih bukan siapa-siapa, kayaknya harus meminimalisir masalah yang bisa terjadi di tempat rekaman. Jadi aku operasi. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, aku mau noleh manapun nggak ada lagi gitu pantulan cahaya. Ya, itu yang bikin aku memutuskan operasi. Jadi kalau misalnya bolo-bolo pekerjaannya itu mungkin karena minusnya bolo-bolo parah, tiap hari harus pakai lensa, terus matanya jadi kering, ataupun udah pakai kacamata selama ini tapi pakai kacamata terlalu tebal sehingga nggak nyaman, ataupun mungkin waktu nyetir sepeda motor harus bolak-balik lepas, copot, males, ataupun mungkin polo-polo ngerasa dengan aku operasi ini kehidupanku mungkin bisa lebih nyaman, ataupun mungkin ada atlet kemampuan olahraganya ada tapi karena harus pakai kacamata sedikit kurang nyaman. Nah, kalau kayak gitu kan bakal membantu banget. Jadi menurutku buat yang membutuhkan ini mantep banget. Tapi ini bukan sesuatu yang harus buat orang yang memiliki mata minus. Jadi itu pendapatku. Pertanyaan lain ada nggak ya yang ketinggalan mungkin? Kalau kayak di Korea ini ya, di Gangnam itu kayak gitu. Gangnam itu kan banyak banget rumah sakit ataupun tempat operasi plastik, operasi apa gitu ya. Jadi Gangnam itu karena pusatnya orang-orang kaya yang ngumpul, jadi medis-medis yang bagus itu biasanya ngumpul di Gangnam. Nah, di situ biasanya kayak oplas juga gitu. Kita ke sana untuk tanya harga dan periksa itu nggak bayar. Tapi ketika memutuskan operasi itu baru bayar. Jadi untuk biaya pemeriksaan benar-benar gratis, itu dicek semua. Pakai semua mesin 1 jam itu diperiksa itu gratis. Jadi nggak jadi operasi pun nggak bayar. Ya, jadi kalau misalnya nggak operasi pun gratis, jadi nggak usah terbebani. Oh, ada yang tanya, Mas, katanya lasik cuma bisa seumur hidup sekali ya? Jadi kalau kayak aku, udah dibilangin, misalnya aku udah semai lasik, terus mata aku misalnya memburuk lagi, setelah itu aku cuma bisa operasi lasik, katanya. Nah, itu yang disampaikan ke aku. Ada yang tanya, Mas, adakah perubahan dalam melihat warna? Aku enggak. Nah, sekarang tak ceritain nyamannya setelah lasik. Bayangkan buat bolo-bolo yang sekarang pakai softline, pakai kacamata. Ketika bolo-bolo bangun, nggak perlu lagi nyari kacamata di sekitar. Nggak perlu. Lihat aja, nggak usah. Begitu bangun, langsung buka pintu. Tak pergi beli pecelis, tinggal ambil kunci, nggak usah pakai kacamata. Nyetir motor ataupun naik mobil ke sana. Selama perjalanan nggak pakai apa-apa, tapi semua ini loh, kayak nama jalan itu terlihat jelas, lampu lalu lintas itu jelas, mobil yang datang dari sebelah, kendaraan yang ada di sebelah, di sini ya kalau Indonesia, itu plat nomornya terlihat jelas. Terus di rumah waktu makan nyari sambal di mana gitu, di sana. Kayak ngerasa punya super power gitu, kayak serasa menjadi bagian dari Avengers yang bisa melihat jauh tiba-tiba, karena penglihatan orang yang pakai kacamata itu kan ngedrop ya waktu kita nggak pakai, sehingga kalau nggak pakai itu kerasa gimana. Tapi bayangkan tanpa itu sekarang penglihatannya kayak sama persis, jadi kayak wow. Udah lagi sekarang zaman masker, jadi kalau pakai masker terus kacamata kan mesti nguap, udah nggak ada itu lagi. Waktu olahraga, buat yang suka olahraga kayak aku, keringetan gini, melorot terus gini, keringetan melorot lagi, udah nggak ada lagi gitu. Olahraga tinggal fokus olahraga. Apalagi ya, karena aku nggak pakai softlens sih, tapi biasanya yang pakai softlens udah pulang rumah ngantuk harus copot dulu, dibersihin gini, nggak usah, tinggal langsung, dan paginya mulai lagi seperti yang tak ceritakan kayak gitu. Yap, karena ini operasi mata ya, aku ngerasa polo-polo pasti bikin tahu operasinya di mana, nggak pengen di tempat yang nggak jelas kan ya. Bukan berarti tempat yang lain jelek, tapi tempat yang paling nggak terpercaya karena ada buktinya kayak aku. Yap, jadi aku operasi di SNU Eye Clinic
website sama Instanya mungkin tak tunjukkan di sini. Buat yang tertarik ke sana, silakan. Ya, jadi kalau tanya kenapa ke sana, saya lihat ini minta diskon. Coba siapa tahu dikasih diskon. Boy dikasih diskon apa enggak? Tapi bilang kok, loh saya lihat ini orang ini dulu operasi di sini namanya Jangan Jol, pasti ngerti. Soalnya waktu itu aku bilang aku YouTuber pengen tak rekam. Ya, jadi kayak gitu. Kayaknya sebatas itu info yang bisa tak jelaskan. Oh ya, mungkin setelah operasi apa aja perawatan yang harus dilakukan. Hari pertama itu harus ngasih obat kayak setiap 2 jam obat tetes. Terus 1 minggu pertama itu dikasih obat tetes pagi, siang, sore, malam 4 kali sehari. Dan setelah itu hingga 3 bulan pertama itu disarankan untuk menggunakan air mata tetes, obat tetes mata setiap kali ngerasa kering, ataupun rutin lebih bagusnya setiap 1 jam kayak gitu. Tapi cuman kayak aku sendiri ternyata mata aku nggak terlalu kering, jadi nggak masalah. Cuman aku berusaha sebisa mungkin untuk netesin ini setiap 1 jam kayak gitu. Oke, polo-polo, jadi infonya kayak gitu. Semoga polo-polo yang pengen lasik ataupun lasek ataupun smile lasik jadi tahu infonya kayak gitu. Tapi perlu diingat, ini aku bukan dokter, aku cuma menyampaikan info yang aku ketahui. Yang mau coba, kalau lagi ada di Korea, coba Anda periksa, nggak bayar kok, semua nggak bayar ya kok. Ya, jadi kayak gitu, itu info yang bisa saya sampaikan. Makasih udah nonton video kali ini, dan buat polo-polo yang mungkin udah lama pakai kacamata dan terganggu, masih nggak punya uang. Kayak aku sendiri Rek, aku kerja punya uang baru bisa. Jadi kalau sekarang masih muda, jangan khawatir, kita masih punya hidup yang panjang, kita masih bisa nyari uang, bisa kalau bisa. Jadi jangan merasa aku nggak punya uang, nggak bisa. Malah itu mungkin bisa menjadi motivasi baru. Yes, aku tak kerja semangat biar tak operasi. Habis kita aku pengen hidup tanpa kacamata. Kebebasan. Ya, kayak gitu. Tapi sekali lagi, lasik ataupun lasek ataupun operasi mata ini bukanlah kewajiban. Jadi jangan merasa, kok aku nggak bisa operasi sih? Kok orang itu nggak operasi sih? Tidak sama sekali kayak gitu. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Di saat pemandangan saya lebih indah lagi. Wah, tapi cuman bersih banget ya sekarang.